wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Edwardus Iwan Trigoma, dosen Prodi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan salah satu dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu Dharma Pendidikan dan Pengajaran. Spesialisasi saya adalah mengajar pada bidang geografi manusia, salah satunya adalah mata kuliah geografi penduduk dan demografi. Mata kuliah geografi penduduk dan demografi merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Mula Warman pada semester ganjil dengan beban SKS yaitu 3 SKS. Mata kuliah geografi penduduk dan demografi membekali mahasiswa dengan kajian mengenai penduduk dalam kaitannya dengan ruang, struktur, dan proses penduduk. Struktur penduduk meliputi jumlah, penyebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk selalu mengalami perubahan, dan perubahan struktur disebabkan karena proses demografi yang melibatkan kelahiran, kematian, dan migrasi. Adapun ruang lingkup mata kuliah geografi penduduk dan demografi adalah yang pertama, konsep geografi penduduk dan demografi, yang kedua, teori kependudukan, yang ketiga, sumber data kependudukan, yang keempat, komposisi dan persebaran penduduk, yang kelima, pertumbuhan penduduk, yang keenam, proses demografi, yang ketujuh, keluarga berencana, dan yang kedelapan, perencanaan kependudukan dengan aplikasi spektrum. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah geografi penduduk dan demografi adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis konsep geografi penduduk, demografi, dan teknik demografi sehingga mahasiswa mampu. Yang pertama dari aspek kognitif, yaitu mahasiswa mampu menganalisis konsep dan teori geografi penduduk, kependudukan, dan demografi. Yang kedua dari aspek psikomotorik, yaitu mahasiswa mampu menguasai teknik demografi. Dan yang ketiga dari aspek afektif, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik penduduk pada lingkungan hutan tropis lembab, yang mana ini merupakan pola ilmiah pokok dari Universitas Mula Warman. Dalam mata kuliah ini, saya menggunakan strategi pendekatan DIA, di mana D-nya adalah delivery, I-nya interaction, dan E-nya adalah assessment. Delivery sendiri, saya menggunakan PowerPoint, bahan ajar, modul, buku ajar pengantar geografi penduduk, dan buku referensi pendukung lainnya yang dapat diakses mahasiswa melalui LMS MOLS, Mula Warman Online Learning System, yang merupakan LMS yang digunakan oleh Civitas Akademika Universitas Mula Warman yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa. Sedangkan untuk interaktifnya sendiri, saya menggunakan interaksi di kelas, di LMS, dan juga di grup WhatsApp. Dan untuk pembelajaran daring, saya menggunakan aplikasi video conference yaitu Zoom. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan adalah saya menggunakan metode pembelajaran problem-based learning dan case method, di mana metode pembelajaran ini saya gunakan untuk mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan kependudukan. Dosen akan memberikan motivasi kepada mahasiswa dan memberikan materi terkait konsep geografi penduduk, kependudukan, teori kependudukan, dan berbagai teknik demografi. Dosen juga akan memaparkan berbagai permasalahan kependudukan yang ada di tengah masyarakat. Sedangkan mahasiswa dituntut untuk berpikir kritis untuk memecahkan berbagai permasalahan kependudukan tersebut. Sedangkan untuk asesmen yang saya pakai pada mata kuliah geografi penduduk dan demografi ini adalah skema 5 dari 7 skema yang ditawarkan di Universitas Mula Warman. Adapun komponen penilaian pada skema 5 ini adalah UAS itu sebesar 40%, UTS sebesar 30%, tugas sebesar 20%, dan afektif sebesar 10%. Berikut saya tampilkan video mengajar saya. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita, ya, mata kuliah geografi penduduk dan demografi.
Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, saya persilahkan adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik, pada hari ini kita akan masuk pada pembahasan tentang mobilitas penduduk. Nah, saya ingin menyegarkan kembali ingatan teman-teman terkait pokok bahasan atau materi yang kita pelajari selama satu semester pada mata kuliah Geografi Penduduk dan Demografi. Ini adalah kemampuan khusus yang teman-teman akan dapati pada pada mata kuliah Geografi Penduduk dan Demografi. Ini sudah saya sampaikan pada pertemuan pertama, tapi saya ingin menyegarkan kembali ingatan teman-teman. Nah, ada 8 kemampuan khusus yang teman-teman akan peroleh ya pada mata kuliah ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk pada kemampuan khusus yang keenam, yaitu pada proses demografi. Nah, pada proses demografi ini kan teman-teman sudah dapatkan ada fertilitas, ada mortalitas, dan pada hari ini kita akan membahas tentang eh, mobilitas penduduk. Nah, sebelum kita masuk pembahasan kepada mobilitas penduduk ya, pada teman-teman saya ingin tanya dulu nih. Nah, minggu lalu kan kita sampai pada materi atau pembahasan tentang eh, fertilitas. Ingin kita menyegarkan kembali ingatan teman-teman nih tentang fertilitas. Ada yang bisa menyampaikan kepada kita untuk paling tidak memberikan menyegarkan kembali ingatan teman-teman semua tentang fertilitas penduduk. Silakan, teman-teman, ada yang bisa nggak? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan Rista. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rista Serinono. Saya izin menjawab tentang pengertian fertilitas. Fertilitas itu sebagai peristiwa melahirkan anak ke dunia yang baru atau di dalam dunia ini. Oke, baik. Itu dari Rista ya. Jadi proses melahirkan anak ya ke dunia, kata Rista. Yang lain? Ya, ya. Oke, silakan. Kan dari Lista katanya itu kan dari proses melahirkan kan Pak. Jadi menurut saya bisa disimpulkan fertilitas itu adalah kelahiran. Karena adanya kelahiran, jadi pertumbuhan penduduk ini jadi bertambah Pak karena ada kelahiran. Jadi fertilitas adalah kelahiran pertumbuhan penduduk Pak yang bersifat bertambah gitu penduduknya di dunia. Oke, baik. Terima kasih kepada Rista sama Yayat. Jadi kalau kita berbicara tentang fertilitas ya, seperti yang teman-teman sudah dapatkan pada pertemuan sebelumnya, fertilitas itu sama dengan kelahiran. Jadi lahir itu berarti adanya tanda-tanda kehidupan. Ada namanya lahir hidup, ada lahir mati. Nah, itu sudah teman-teman dapatkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada hari ini kita membahas tentang mobilitas penduduk. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi kita pada siang hari ini adalah yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini, teman-teman dapat menjelaskan konsep mobilitas penduduk. Yang kedua, teman-teman dapat menganalisis faktor penentu mobilitas penduduk dan ukuran dasar dari mobilitas penduduk. Sebelum kita masuk ya, sebelum saya memaparkan materi terkait mobilitas penduduk nih, yang ada di dalam benak teman-teman kalau berbicara tentang mobilitas penduduk. Nah, karena itu teman-teman saya ingin teman-teman menjawab, memberikan pendapat terkait apa yang teman-teman ketahui tentang mobilitas penduduk. Silakan teman-teman login, join di Mentimeter. Kodenya saya kirimkan ke kolom chat. Ini adalah gambaran awal terkait pemahaman teman-teman berkaitan dengan mobilitas penduduk. Ya, ini adalah jawaban teman-teman. Ada yang mengatakan mobilitas penduduk itu adalah berarti ke wilayah yang lain. Kemudian ada yang mengatakan mobilitas itu berkaitan dengan pertambahan jumlah penduduk. Ada yang bilang merantau, ada yang bergerak. Kemudian ada perubahan. Kemudian ada yang bilang ke satu wilayah. Ada migrasi, pergerakan penduduk. Kemudian ada yang bilang perpindahan penduduk. Nah,
Baik teman-teman, terima kasih ya. Teman-teman sudah memberikan pendapatnya terkait eh, mobilitas penduduk. Teman-teman, berdasarkan apa yang teman-teman sampaikan tadi bahwa teman-teman mengatakan mobilitas berkaitan pergerakan penduduk, ya, orang pindah ke satu wilayah. Nah, apa yang disampaikan teman-teman itu tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya benar juga. Nah, kalau kita berbicara tentang mobilitas penduduk, ya, mobilitas penduduk itu sebenarnya dibagi dua. Ada yang mobilitas penduduk vertikal, lalu ada juga yang namanya mobilitas penduduk horizontal, penduduk vertikal. Nah, teman-teman, kalau lihat gambar ini, teman-teman itu dalam benak teman-teman itu apa yang teman-teman bayangkan nih? Nah, ini kalau berkaitannya dengan mobilitas vertikal, dengan animasi ilustrasi seperti ini, apa yang ada di dalam benak teman-teman berbicara tentang mobilitas penduduk vertikal? Karirnya naik terus, Pak. Oke, katanya karirnya naik terus. Nah, kalau karir naik terus, berarti apa yang berubah nih, Eka? Perekonomian, Pak. Oke, perekonomian. Nah, perekonomian itu identik dengan apa? Apa yang berubah berarti? Status pekerjaan, Pak. Oke, terima kasih ya Kak jawabannya. Jadi kalau kita lihat gambar ini memang orang ada manjat ya, jadi karirnya naik. Jika tadi bilang status ekonominya naik ya. Nah, kalau kita berbicara tentang mobilitas penduduk vertikal, itu artinya adalah mobilitas sosial. Jadi yang di sini yang berubah itu adalah statusnya, perubahan status sosial seseorang. Jadi kalau mobilitas penduduk vertikal itu adalah perubahan status sosial seseorang. Jadi perubahan status sosial ini bisa naik, juga bisa turun. Ya, bisa up, bisa down. Sebelumnya kita punya, misalnya orang yang kaya nih, perekonomiannya meningkat, dari status sosialnya meningkat, ya, status sosialnya tinggi. Tetapi karena pandemi, itu kemudian tiba-tiba dia bangkrut, ya, jadi miskin. Nah, itu kan berarti status sosialnya turun. Nah, berikutnya adalah mobilitas penduduk horizontal. Atau apa yang di dalam benak teman-teman kalau kaitannya dengan mobilitas horizontal dengan ilustrasi yang saya tampilkan nih. Nah, teman-teman, kalau mobilitas horizontal itu adalah mobilitas penduduk geografis. Jadi, orang itu melintasi batas wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini saya kembali lagi dengan jawaban teman-teman tadi ya, ketika saya tanya di awal tadi, apa yang teman-teman pikirkan kalau ingat kata mobilitas penduduk. Nah, teman-teman bilang tadi bergerak, pindah ke satu tempat, pindah ke wilayah yang lain. Nah, semua jawaban teman-teman itu tadi berkaitan dengan mobilitas penduduk horizontal. Batas wilayahnya itu bisa RT, bisa RW, bisa desa, bisa kecamatan. Jadi, kalau batas wilayah dalam kaitannya dengan mobilitas penduduk itu adalah tidak ada batas wilayah yang baku. Jadi kalau misalnya teman-teman pindah dari satu RT ke RT yang lain itu masuk kategori mobilitas penduduk juga. Misalnya Eka misalnya pindah dari selama perkuliahan misalnya semester 1 di RT 1, RT 2 tiba-tiba pindah ke RT 3. Nah, itu masuk ke kategori mobilitas penduduk. Jadi mobilitas geografis itu sendiri adalah movement atau perpindahan seseorang yang melintasi batas wilayah tertentu dari satu wilayah ke wilayah yang lain dalam periode waktu tertentu. Jadi ada waktu tertentunya. Jadi perlu diingat ya, ada waktu tertentu di sini ya. Kalau pengen ingat mobilitas itu, pengen tahu konsep mobilitas ini, ingat aja ini diagram ini ya. Mobilitas penduduk ada mobilitas vertikal, kemudian ada mobilitas penduduk horizontal atau mobilitas penduduk geografis. Nah, mobilitas penduduk horizontal sendiri ada terbagi dua lagi. Ada mobilitas permanen, kemudian ada mobilitas non-permanen. Mobilitas penduduk permanen itu adalah perpindahan yang dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu yang lama dan menetap di daerah tujuan lebih dari 6 bulan. Jadi misalnya si A nih pindah ke B, ke wilayah B. Nah, si A pindah ke wilayah B, kemudian menetap di wilayah B itu lebih dari 6 bulan, maka si orang tersebut itu melakukan namanya migrasi permanen. Ya. Nah, berikutnya adalah mobilitas non permanen. Nah, mobilitas permanen ini ada komutasi,
sama ada nginap. Bedanya apa? Nah, komutasi itu adalah perpindahan yang dilakukan secara pulang pergi secara harian atau PP istilahnya, pulang pergi. Jadi dia seseorang pindah dari wilayah A dan ke wilayah B, ya, tapi balik lagi ke wilayah A itu selama seharian, dan masih dalam satu hari. Jadi dia tidak menginap di wilayah B. Itu namanya komutasi. Sedangkan nginap, si seseorang pindah ke wilayah B, ya, pindah ke wilayah B, tetapi tidak balik ke wilayah A itu dalam hari yang sama, tetapi dia menetap dulu, nginap dulu di wilayah B. Tetapi kemudian dia pindah lagi ke wilayah A kurang dari 6 bulan, ya. Jadi kurang dari 6 bulan. Misalnya nih, saya kemudian pindah ke Samarinda misalnya, dari Bontang ke Samarinda. Nah, saya dari Bontang ke Samarinda, terus saya tinggal di Samarinda 1 bulan, terus kembali lagi ke Bontang misalnya. Nah, berarti saya melakukan mobilitas penduduk non permanen jenis nginap, karena saya tinggal di Samarinda itu kurang dari 6 bulan. Sedangkan kalau misalnya lebih dari 6 bulan, nah itu nanti masuk ke kategori mobilitas yang permanen, ya teman-teman ya. Jadi bedanya komutasi sama nginap ini adalah bedanya itu adalah waktu. Kalau di komutasi itu dari satu wilayah ke wilayah yang lain, tapi kemudian kembali lagi ke wilayah asalnya dalam satu hari atau istilahnya PP, ya. Sedangkan nginap itu pindah dari wilayah ke wilayah B dan tinggal di wilayah B, nginap di wilayah B, tapi kurang dari 6 bulan dia kembali lagi ke wilayah A. Nah, itu masuk nginap. Jadi paham ya teman-teman ya, bedanya antara komutasi, nginap, kemudian mobilitas penduduk yang permanen. Nah, itu adalah konsep dasar dari mobilitas penduduk ya. Jadi saya tadi menjelaskan terkait konsep dasar dari konsep mobilitas penduduk. Berikutnya kita akan membahas tentang faktor penyebab migrasi. Pertama ada namanya Everest-Lee. Nah, menurut Everest-Lee, penyebab seseorang melakukan migrasi itu adalah karena 4 faktor. Yang pertama itu faktor daerah asal, yang kedua faktor daerah tujuan, kemudian yang ketiga faktor rintangan antara, dan yang keempat adalah faktor individu. Dan kemudian Lee kemudian mengilustrasikan faktornya itu ke dalam diagram atau gambar berikut. Sebelum saya masuk ke ukuran migrasi, nah adakah yang mau bertanya terlebih dahulu? Saya, Pak. Oke, silahkan Rizka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Sernianum. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Pertanyaannya, apakah ada kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah berkaitan dengan mobilitas penduduk? Oke, baik. Pertanyaannya menarik ya. Oke, sebelum saya menjawab, teman-teman ada yang bisa menjawab terlebih dahulu terkait dari pertanyaannya Rista nih. Oke, Wensi ya, silakan. Saya izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Menurut saya ada. Oke. Misalnya pada masa pandemi COVID-19, pemerintah membuat kebijakan pembatasan mobilitas penduduk untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Mungkin Oke. itu saja. Oke, terima kasih kepada Wensi. Kita beri aplaus dulu ke Wensi nih. Kalau karena ini kita beli reaction aja ya, tepuk tangan. Oke, teman-teman, silakan. Oke, ada yang mau menjawab lagi terkait pertanyaan dari Ristan? Oke, tidak ada. Oke, saya bantu jawab juga ya. Nanti kalau ada yang menambahkan silahkan juga. Oke, terkait dengan kebijakan mobilitas ini sebenarnya pertanyaannya sudah agak jauh ya, karena masuk ke kebijakan. Tapi teman-teman terima kasih sudah menjawab tadi AWNC. Nah, sebenarnya kebijakan berkaitan mobilitas ini sebenarnya sudah sering dilakukan oleh pemerintah ya. Seperti yang disampaikan oleh WNC tadi, pada masa COVID-19 itu kan pemerintah mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan pembatasan mobilitas penduduk. Nah, itu kan salah satu kebijakan berkaitan dengan mobilitas ya. Selain itu, teman-teman kalau pernah dengar program transmigrasi ya, program transmigrasi itu kan salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan perpindahan orang. Jadi orang
diminta pindah. Kalau pindah itu kan berarti berkaitan dengan mobilitas. Ya, jadi orang pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Itu kan kebijakan mobilitas juga ya. Oke, kita masuk ke ukuran migrasi ya. Oke, yang pertama paling sederhana dulu, rumus angka migrasi masuk. Nah, angka migrasi masuk itu rumusnya itu adalah I per P kali konstanta. Konstantanya itu adalah 1000. Ya, jadi I-nya itu adalah jumlah migrasi masuk, P-nya itu adalah penduduk pertengahan tahun. Contohnya ini. Teman-teman bisa sekalian hitung ya, bisa sekalian hitung ya, bisa sekalian hitung. Nah, soalnya contohnya seperti ini. Jumlah penduduk kota X pada pertengahan tahun 2015 adalah sebesar 500.000 jiwa. Sedangkan jumlah pendatang yang masuk ke kota X itu sebanyak 6.000 orang. Berapakah angka migrasi masuk kota X pada tahun 2015? Ada yang sudah menemukan? Jawabannya 12, Pak. Oke, jawabannya 12. Oke, kita lihat apakah betul. Yang lain ada nggak? Atau sama semua? Oke, betul. Ya, jadi jawabannya adalah 12 ya. Yang berikut ada migrasi keluar. Rumusnya adalah kalau tadi itu adalah I per P, sedangkan ini adalah O per P. O-nya itu adalah out migration dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun dikali konstanta, yaitu 1000. Soalnya seperti ini. Silakan. Berapa nih? 7 nih. Berapa? Yang lain berapa? 7, Pak. Oke, 7. Yang lain sama atau beda? Oke, baik ya, kita lihat. Oke. 5 ya, bukan 7. Ya. Berikutnya adalah migrasi neto. Rumusnya itu adalah I kurang O dibagi P kali konstanta. I-nya adalah jumlah migrasi masuk, O-nya jumlah migrasi keluar, P-nya itu adalah penduduk pertengahan tahun. Ya. Jadi soalnya seperti ini teman-teman. Oke, berapa? Ini 7 orang, Pak. 7. Oke. 7 orang, Pak. Oke. Rista bilang 7, Bunga bilang 7. Kita lihat. Oke, ya. Jadi migrasi netonya itu adalah 7. Yang berikut yang terakhir adalah migrasi bruto. Kalau tadi itu kurang, kalau ini tambah jadinya. In migration ditambah out migration dibagi penduduk pertengahan tahun tempat asal dibagi penduduk pertengahan tahun tempat tujuan, ditambah penduduk pertengahan tahun daerah tujuan dikali konstanta. Contohnya seperti ini. Silakan teman-teman baca nih. Siapa nih yang bisa baca contohnya ini atau soal? Saya, Pak. Oke, silakan. Jumlah penduduk kota A pada pertengahan tahun 2015 adalah sebesar 500.000 jiwa. Jumlah pendatang yang masuk ke kota A sebanyak 6.000 orang. Sedangkan penduduk kota A yang pergi keluar atau pindah ke kota C sebanyak 2.500 orang. Jumlah penduduk pertengahan tahun 2015 kota C adalah 1.000 jiwa penduduk. Berapakah angka migrasi bruto kota A pada tahun 2015? Oke, teman-teman berapa? Silakan sambil menghitung. 5,6, Pak. Oke, kita lihat. Bunga bilang 5,6. Oke, we'll see. Oke, betul ya. 5,6 karena ini manusia, jadi kita bulatkan ya, jadi 6 ya. Mobilitas penduduk yang tidak terkendali akan menyebabkan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Teman-teman coba perhatikan ya gambar ini. Nah, melihat gambar ini, apa yang ada di benak teman-teman? Padatnya penduduk. Oke, Pak. padatnya penduduk. Ini biasanya terjadi di kota besar, lihat teman. Karena sudah tidak punya lahan, daya tampungnya tidak memadai, terpaksa orang tinggal buat rumahnya seperti ini. Lihat fakta tadi ya, melihat contoh-contoh nyata dari beberapa kota besar yang di Indonesia, di mana angka migrasi masuknya tinggi, orang terus pindah ke wilayah kota, tapi di sisi lain tidak ada kebijakan untuk membatasi orang untuk masuk ke wilayah tersebut, yang kemudian menimbulkan persoalan kependudukan atau permasalahan kependudukan. Nah, karena itu saya memberikan tugas nih kepada teman-teman. Ya.
Ya, tugasnya ini, teman-teman. Ya. Nah, karena itu teman-teman, saya ingin teman-teman merumuskan sebuah analisis ya, analisis berkaitan dengan kebijakan. Kira-kira kebijakan apa sih yang mesti dikeluarkan atau mesti dibuat oleh pemerintah sebagai upaya langkah preventif ya, atau langkah pencegahan berkaitan dengan mobilitas penduduk agar permasalahan-permasalahan tersebut tidak terjadi lagi nanti di IKN. Nah ini, soalnya ini, oke, paham ya teman-teman ya terkait tugasnya? Ya, Pak. Paham, Oke, Pak. oke, baik ya. Sebelum saya menutup perkuliahan kita pada siang hari ini, saya minta teman-teman satu orang, siapa yang bisa menyimpulkan nih materi kita pada siang hari ini? Yang dapat disimpulkan pada materi hari ini itu mengenai mobilitas itu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, mobilitas itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karena faktor ekonomi dan pekerjaannya. Sehingga menyebabkan banyak orang melakukan mobilitas ke daerah-daerah yang lain. Itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Rista. Yang lain? Saya, Pak. Oke, silakan Eka. Jadi kesimpulannya tadi ada 2 ya jenis mobilitas itu. Yang pertama mobilitas penduduk vertikal dan yang kedua itu mobilitas penduduk horizontal. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Rista dan Eka ya. Kita beri aplaus dulu ya pada Eka dan Rista. Oke, teman-teman ya. Terima kasih ya. Perkuliahan kita sampai di sini ya untuk hari ini ya. Sebelum saya akhiri untuk perkuliahan kita pada hari ini, saya ingin mengingatkan teman-teman untuk minggu depan kita akan masuk pada materi tentang keluarga berencana ya, keluarga berencana KB. Ya. Jadi teman-teman nanti bisa pelajari atau baca berbagai literatur atau baca modul atau bahan ajar yang sudah saya share di grup WA dan juga bahan ajar yang saya sudah sampaikan di MOLS. Nanti teman-teman silakan baca tentang keluarga berencana. Oke, teman-teman, sebelum saya lupa, teman-teman silahkan bagi yang teman-teman yang belum mengisi presensi, silahkan mengisi presensi. Presensinya tadi sudah saya isi di kolom chat. Ya, sebelum saya menutup perkuliahan kita pada siang hari ini, adakah yang ingin bertanya lagi? Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Dan juga sebelum saya lupa bahwa teman-teman perlu ingat bahwa sistem penilaian kita itu adalah UTS-nya 30%, kemudian UAS-nya itu 40%, kemudian tugasnya 20%, dan afektifnya itu adalah 10%. Oke ya teman-teman, terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya akhiri untuk perkuliahan kita pada hari ini untuk mata kuliah Geografi Penduduk dan Demografi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ya. Siang, Pak. Terima kasih, Pak.